Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Baik Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk bersaat teduh sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapanmu mengucap syukur dan bersuka cita karena Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu dan rahmat-Mu saja kami ada sebagaimana berada di hari ini. Ada umur panjang Engkau percayakan bagi kami, ada kesehatan yang masih kami miliki, bahkan juga semangat untuk kami memasuki dunia kerja kami di hari ini untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab dan aktivitas kami. Karena itu sebelum kami memulai segala aktivitas, kami hendak membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita membaca di 2 Tawarik pasal 12 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini cukup panjang. Bapak Ibu, dikatakan di 2 Tawarik pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sisak menyerang Yerusalem. Demikian judul dari Lembaga Alkitab Indonesia. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Ayat 6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ayat 7, ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan curahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Ayat 9, maka majulah Sisak Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Ayat 10, sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Ayat 11, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Ayat 13, Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga
memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam, terus-menerus ada perang. Ayat 16, kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Bapak Ibu, di ayat 12 kita perhatikan, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Bapak Ibu, saat berada di puncak karir, sukses dan hidup dalam kelimpahan, ada banyak orang menjadi lupa diri, tidak lagi ingat asal usulnya, seperti istilahnya ya kacang lupa kulitnya, begitu ya. Nah, berbeda sekali saat masih dalam keadaan minim atau pas-pasan. Mereka begitu rajin beribadah sehingga setiap hari, ya kalau boleh setiap hari ada ibadah, mereka muncul ya gitu ya. Setiap minggu pasti ada ya, altar call pasti maju ke depan minta didoakan, ya kan? Nah, memang berbeda ya saat masih dalam keadaan yang pas-pasan begitu ya. Mereka begitu rajin beribadah hingga secara perlahan kemudian hidupnya mulai berubah. Memang kalau kita rajin beribadah kan janji Tuhan dia akan buat perbedaan, ya kan? Kemudian dipulihkan dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Nah, sayang Bapak Ibu, secepat kilat pula orang yang mulai berubah ya, mereka tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya, jangan lupa daratan ya kan. Hal ini terjadi pada Rehabeam, raja Yehuda, anak daripada Salomo ya. Alkitab mencatat Rehabeam beserta seluruh Israel ya di ayat 1 ya, meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Jadi Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ya, dikatakan di sini ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Jadi setelah kerajaannya kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, ya, Rehabeam dan rakyat, ya atau boleh dikatakan orang Israel, mereka meninggalkan Tuhan dan tidak lagi hidup mengandalkan Tuhan. Tentu mungkin karena mereka merasa ya mereka sudah hebat, sudah kuat begitu ya, jadi mereka tidak perlu lagi Tuhan mungkin ya. Nah, Bapak Ibu, berada di puncak kejayaan kita baca tadi membuat Rehabeam lupa diri dan tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Ya, mereka tidak lagi setia, mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Ia terlalu membanggakan kekuasaan dan kekuatan pasukan perangnya dan juga hidup mengandalkan kekayaan negerinya yang melimpah ruah. Tuhan tidak lagi mereka butuhkan mungkin ya. Karena itu firman Tuhan memperingatkan setiap kita, celakalah orang-orang yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Apa yang terjadi kemudian? Bapak Ibu, ketika negerinya sedang terancam karena musuh yang datang dari kerajaan Mesir, Rehabeam kemudian menjadi takut dan mulai sadar bahwa ia sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Nah, ternyata tanpa Tuhan, ya kan, mereka tidak ada apa-apanya. Rehabeam pun kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian dia mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah ia dan rakyatnya buat.
Melihat kesungguhan hati Rehabeam ini, hati Tuhan pun tergerak oleh belas kasihan. Tuhan kemudian mengurungkan niatnya untuk menghukum dan memusnahkan kerajaan Yehuda. Itu yang kita baca tadi kan? Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan ketika melihat seseorang merendahkan diri di hadapannya dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini pelajaran penting bagi kita. Ketika saudara sudah diberkati, jangan lupa daratan, jangan lupa diri. Kalau engkau ada hari ini itu karena Tuhan. Kalau engkau ada dalam jabatan tertentu itu karena Tuhan. Maka Tuhan memiliki rencana, Tuhan punya tujuan dengan keberadaan kita, di mana kita berada, jabatan yang diberikan kepada kita tentu untuk memuliakan Tuhan. Dan karena itu jangan andalkan kekuatanmu, kekuasaanmu, kehebatanmu, kepintaranmu. Ya, mari kita terus andalkan Tuhan. Ya, seperti Rehabeam tadi. Awalnya dia berubah setia, dia meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Tapi kemudian ketika dia diserang oleh pasukan dari Mesir, ya, dengan sekutu-sekutunya, dia merasa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hal yang luar biasa, dia cepat menyadari itu dan dia kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengaku segala dosanya dan kemudian tentu di hatinya ada kerinduan untuk mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan melihat hatinya, ya kan? Tuhan melihat hatinya dan kemudian Tuhan tergerak oleh belas kasihannya, sehingga dia memberikan pertolongan, tidak jadi memusnahkan bangsa itu. Nah, mari kita Bapak Ibu, apapun kondisi yang engkau hadapi saat ini, situasi yang engkau alami saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan mau lihat hati kita yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan-Nya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini kami ada sebagaimana berada, dan firman Tuhan mengajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau, untuk terus melekat kepadamu, sebab Engkau adalah sumber pertolongan kami. Kami mau senantiasa hidup di dalam Engkau, dan tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk jangan melupakan Tuhan di saat kami berada dalam keberhasilan, kejayaan, kesuksesan. Sebab semua itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada saat ini. Tuhan pelihara mereka secara sempurna, tidak celaka, tidak sakit, tidak mengalami hal-hal yang buruk. Sebab rancangan Tuhan bagi kami semua rancangan damai sejahtera. Berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan, berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati usaha pekerjaan, berkati ekonomi, finansial mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni
segala yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan